Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 1801010113, kelas E, prodi PAI. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai tugas kepramukaan pertemuan 14, yakni materi tentang yang pertama sandi dan morse, yang kedua simapur, yang ketiga komunikasi udara, yang keempat simpol dan ikatan. Oke, kita akan membahas satu persatu atau mempraktekkan satu persatu. Yang pertama yakni mengenai sandi dan morse. Sandi ini banyak sekali macam-macamnya. Di sini saya akan mempraktekkan hanya beberapa sandi saja. Nah, macam-macam sandi ini sangat banyak sekali ya kakak-kakak. Yang pertama yang biasanya tuh ada sandi AN, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi merah putih, sandi angka, sandi balik atau abjad, sandi AZ, terus sandi udang, sandi datar, sandi merah putih, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, di sini saya akan praktekkan beberapa contoh dari macam-macam sandi tadi ya. Yang pertama yakni saya akan mempraktekkan contoh dari sandi AN terlebih dahulu ya. Oke, kita akan memulai contoh sandi dari AN, di mana kuncinya adalah A sama dengan N ya. Jadi kita tulis dulu atasnya A, bawahnya N. Jadi kita harus urutkan dari A sampai huruf M, karena di bawahnya sudah N. E, F, G, H, I, J, K, L, M. E-nya di bawah, lanjutkan sampai Z. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kita beri garis agar lebih enak, memudahkan kita. Nah, ini dia ya. Contohnya misalkan kita buat contoh pramuka. Nah, pramuka. Kita cari kata P. P di sini. P di sini atasnya C, berarti C. R. R atasnya E. A. A berarti bawahnya N. M berarti bawahnya Z. U. U berarti ini ya, atasnya H. K. K bawahnya X. A berarti N. Nah, seperti ini ya. Kuncinya adalah A sama dengan N. Sama, begitupun dengan sandi AZ ya. Sandi AZ pun sama seperti ini. Kuncinya kalau sandi AZ adalah A sama dengan Z. Nah, untuk contoh selanjutnya ini sandi kotak 1 ya, yang biasanya digunakan ketika kemah atau berhiking ya. Adalah contoh sandi kotak 1 ya. Nah, kita akan sandi kotak 1 ini untuk membedakan antara kedua huruf tiap kotaknya, maka huruf keduanya atau sebelah kanan diberi tanda titik ya. Nih seperti ini ada tanda titiknya. Oke, sekarang lanjut ke contoh ya. Misalkan Example-nya misalkan pramuka lagi. Kata pramuka. Nah, kita cari huruf P ada di sebelah mana? Di sini ya. Berarti dia bentuknya ke bawah dikasih titik karena di sini ada tanda titik karena di sebelah kanan. Huruf R. R di sini. Ada titiknya. A. Nggak ada titiknya ya karena di sebelah kiri. M. M ya, nggak ada titik. U. Seperti ini. K. Seperti ini ya. A. Nah, ini adalah contoh dari sandi kotak 1 ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh sandi kotak 2. Oke, ini adalah bentuk dari sandi kotak 2 di mana huruf kedua itu diberi 1 titik dan huruf ketiganya diberi 2 titik ya.
Oke, kita misalkan contoh, misalkan kita beri contoh aku aja ya. Aku. Kita cari huruf A. Nggak ada titiknya ya yang pertama. K ada titiknya 1. Titiknya 1. U ada titik 2. Nah, ini adalah contoh dari sandi kotak 2. Silakan dipahami. Ini sama saja seperti sandi kotak 1, akan tetapi bedanya di mana di sini setiap kotaknya ada tiga huruf, di mana huruf kedua diberi 1 titik dan huruf ketiganya diberi 2 titik. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh mengenai sandi udang. Oke, di sini saya akan berikan contoh mengenai sandi udang. Di mana kalau sandi udang ini jika kita ingin membacanya harus dimulai dari belakang atau seperti udang berjalan atau biasanya dibalik ya kata-katanya. Misalkan kita pramuka nih, pramuka. Example-nya kita menggunakan pramuka. Nah, bagaimana menggunakan sandi udang? Berarti dibalik dari sini. A K U M A R P. Nah, jadi membacanya dibalik pramuka. Oke. Tetap saja hasilnya bagaimana caranya dibalik ya, dari belakang ke depan. Pramuka, atau bisa juga contohnya yang lain. Misalkan dari diacak dulu ya. Aku marte akarek. Nah, kita baca dari belakang. Sandi udang dibaca dari belakang berarti gerakan pramuka. Kita tulis di sini. Gerakan pramuka. Oke, nah itu ya. Nah, itu tadi beberapa contoh mengenai sandi-sandi. Nah, kata sandi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah suatu kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi ini dipergunakan pada saat melakukan hiking. Tujuannya dari penggunaan sandi adalah agar pramuka-pramuka dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang penting dalam sandi adalah kuncinya harus jelas. Nah, itu tadi contoh dari sandi, macam-macam dari sandi. Nah, hanya sebagian yang saya berikan. Untuk selanjutnya ini saya akan berikan materi mengenai Morse ya. Oke, Morse sebenarnya adalah nama seorang bangsa Amerika, yaitu bernama Samuel Finley Breese Morse yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Nah, cara tersebut dikemukakan pada tahun 1837. Akan tetapi baru pada tahun 1851 dalam konversi internasional diterima dan dipergunakan oleh seluruh dunia. Dari semboyan ini selain dipakai untuk merahasiakan berita, juga dapat diharapkan untuk melatih para pramuka menjadi cerdas, terampil, tajam indera pendengar atau penglihatannya. Nah, semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, suara atau bunyi, contohnya menggunakan peluit, rasio, pukulan gendang, trompet, dan lain sebagainya. Untuk jenis suara ini usahakan dapat didengar dan keadaannya sunyi. Nah, yang kedua ini dapat menggunakan sinar atau nyala. Contohnya senter, lampu, lilin, api, dan lain sebagainya. Usahakan sinarnya dapat dilihat oleh pandangan mata. Nah, cara yang ketiga itu dengan cara gerak. Contohnya bendera atau asap atau lambaian tangan, kedipan tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni denyut listrik. Contohnya contohnya kabel telegraf ya. Yang selanjutnya ini tulisan, yaitu dengan menggunakan titik ya, titik dan strip. Untuk mempermudah menghafalannya, saya akan memberikan contoh-contoh mengenai sandi Morse dari A sampai Z ya. Jadi kita akan menggunakan tulisan terlebih dahulu ya. Oke, ini dia contohnya. Oke, ini adalah contoh dari Morse. Kita menggunakan tulisan ya. Kalau menggunakan tulisan yaitu menggunakan tanda titik dan strip, di mana huruf A sampai Z ini adalah contoh tandanya. Ketika kita menggunakan media seperti peluit. Nah, peluit
cara menggunakan seperti saya menggunakan pakai suara mulut ya. Contohnya kalau titik itu kita prit, tapi kalau strip dia agak panjang. Jadi misalkan A, prit prit gitu ya. B, prit 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 prit, seperti itu. Jadi dari A sampai Z seperti ini. Ini adalah menggunakan contoh media tulisan ya, karena saya nggak ada peluit. Jadi seperti ini. Oke, ini adalah contoh dari Morse. Oke, untuk materi selanjutnya yakni mengenai simapur ya. Di sini saya akan memperagakan simapur ya dari A sampai Z, akan tetapi saya tidak menggunakan bendera, saya hanya menggunakan tangan saya saja. Yang penting gerakannya itu tepat dan jelas ya. Oke, ini dia contohnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, W, X, Y, Z. Oke, untuk materi selanjutnya yakni mengenai komunikasi udara, di mana Pramuka Udara Negara seluruh dunia ini didirikan pada tahun 1911 oleh Batch Airman pertama. Nah, portal kepanduan Pramuka Udara seringkali mengenakan seragam yang sedikit berbeda dari gerakan pramuka lainnya, dan atau mungkin memiliki lencana atau lencana tambahan. Nah, sebagian besar aktivitas udara berbasis darat, seperti kunjungan ke bandara dan museum udara. Nah, penerbangan model yang dikendalikan radio, pemodelan aereo, dan berkemah di lapangan udara. Bergantung pada kelompok usia, negara, dan kelompok pramuka. Kegiatannya juga dapat mencakup terjun payung, penerbangan dengan pesawat ringan, helikopter, glider, atau balon udara panas. Nah, itu tadi materi mengenai komunikasi udara ya dalam gerakan pramuka. Nah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai simpul dan ikatan. Oke, materi selanjutnya yakni mengenai simpul dan ikatan atau biasa sering kita sebut dengan tali temali ya ketika dalam kegiatan pramuka. Nah, simpul-simpul dan ikatan seni dari menyambung tali dan merupakan salah satu keterampilan manusia yang tertua. Nah, hal ini dapat berfungsi sebagai alat maupun hiasan dekoratif di beberapa bagian bumi. Penggunaan simpul dianggap mempunyai unsur magis. Nah, tali temali ya. Simpul sendiri mempunyai arti seni menyambungkan bahan-bahan elastis, misalnya tali, dan membuat anyaman yang terbuat dari tali-tali, senar atau fiber. Nah, jenis-jenis tali yang dapat digunakan yaitu seperti tali ijuk, tali rami atau henna, tali bambu, tali katun, tali nilon, tali sintetik, atau tali plastik ya. Oke, simpul ini ada yang dapat kita ketahui di sini ada misalkan ada 18 simpul. Yang pertama adalah simpul ujung tali, di mana kegunaannya adalah agar pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Nah, contohnya yakni di sini saya akan berikan contoh-contoh gambar mengenai macam-macam simpul tadi ya. Nah, yang pertama adalah contoh simpul ujung tali. Kegunaannya adalah agar pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Nah, contohnya seperti ini. Ya, yang pertama lakukan seperti ini, kedua seperti ini, lalu yang ketiga seperti ini. Oke, untuk macam simpul yang kedua yaitu simpul mati, di mana simpul mati ini gunanya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Yang ketiga itu simpul hidup, di mana gunanya untuk mengikat tali pada tiang tetapi mudah untuk dibuka kembali sementara.
Selanjutnya simpul kembar atau simpul nelayan. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. Nah, yang kelima yaitu simpul anyam, dimana gunanya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Yang keenam itu simpul anyam berganda, gunanya untuk menyambung buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Yang ketujuh yaitu simpul erat, dimana untuk memendekkan tali tanpa harus memotong. Nah, simpul penarik, gunanya untuk menarik suatu benda yang cukup besar. Oke, simpul selanjutnya ini yakni simpul pangkal. Nah, yang biasa di sini digunakan ketika kita akan menggunakan akan mempraktekkan tali temali dalam kegiatan pramuka. Simpul pangkal ini gunanya untuk memulai ikatan dan mengakhiri ikatan pada tiang atau kayu atau tandu, ya. Yang selanjutnya ini simpul jangkar. Gunanya untuk membuat tandu, menalikan pasak, mengikat cincin dan menarik balok. Nah, simpul tambat. Simpul tambat ini gunanya untuk menarik atau menyeret balok, menambatkan tali pada tiang dan untuk memulai ikatan. Selanjutnya simpul tiang, dimana gunanya untuk mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Simpul ini sering juga disebut dengan simpul kambing. Selanjutnya yang ke-13 simpul tiang berganda, gunanya untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Yang ke-14 simpul lasso, gunanya untuk menyeret hewan dan biasanya digunakan para cowboy. Yang ke-15 yaitu simpul turki, gunanya untuk mengikat sapu lidi agar tidak tercerai-berai. Bisa juga untuk cincin kayu. Yang ke-16 yaitu simpul kursi, gunanya untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Yang ke-17 yaitu simpul gulung, gunanya untuk menarik balok diikatkan pada tali penarik balok sehingga orang lain dapat membantu. Yang selanjutnya simpul tarik, gunanya untuk mengikat tali pengikat binatang ke tiang agar mudah dilepas kembali. Bisa juga untuk turun ke jurang atau lembah atau dari pohon. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai simpul pangkal, ya, mengenai simpul pangkal atau simpul jangkar, ya. Oke, ini dia contoh simpul pangkal. Oke, di sini saya akan menggunakan sebuah pena dan tali handset, ya. Pertama seperti ini, buat dia seperti ini, ininya di atas, ya. Nah, di atas, lalu kita ke bawah, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh simpul pangkal, ya. Ini adalah contoh simpul pangkal. Nah, oke, selanjutnya simpul jangkar. Biasanya simpul jangkar nih. Pertama 1, 2. Nah, biasanya seperti ini. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini adalah simpul jangkar. Oke, ini adalah macam-macam simpul. Selanjutnya ini materi mengenai macam-macam ikatan. Oke, untuk materi mengenai ikatan. Nah, ikatan ini terdiri dari 4, ya. Ini yang pertama ikatan palang, dimana gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya berpalangan atau menyiku. Nah, yang kedua ini ikatan silang, dimana gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya bersilangan. Yang ketiga yakni ikatan kaki 3. Yang keempat yakni ikatan cangga, gunanya untuk menyambung dua buah tongkat atau tiang atau lebih dengan kedudukan tegak lurus dengan tujuan memperpanjang tongkat. Oke, itu tadi materi mengenai tali temali, yaitu simpul dan ikatan, ya. Kalian bisa mempraktekannya ketika kalian sedang hiking atau sedang ada keperluan mendadak seperti membuat tandu, itu juga bisa digunakan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-14 ini mengenai yang pertama yakni mengenai sandi dan morse, yang kedua simapur, dan yang ketiga penerbangan udara, yang keempat simpul dan ikatan. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.